Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam multikultur dari Politeknik Ubaya. Perkenalkan, nama saya Reina Angelik Hadikusumo. Saya adalah dosen tetap di program studi Manajemen Pemasaran Politeknik Ubaya, Surabaya. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu periklanan kreatif. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa di program studi Manajemen Pemasaran semester 3 dengan kode mata kuliah 1402C232 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah periklanan kreatif ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pemberian materi, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah periklanan kreatif memberikan pemahaman mengenai konsep, prinsip, dan praktik periklanan kreatif dalam komunikasi pemasaran modern. Pembelajaran memadukan teori, studi kasus, dan proyek kreatif sehingga mahasiswa mampu merancang, menerapkan, serta mengevaluasi kampanye periklanan yang efektif sesuai kebutuhan industri. Untuk CPL-nya atau capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah periklanan kreatif mendukung 4 CPL program studi, yaitu yang pertama adalah sikap, yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaan secara mandiri. Yang kedua, CPL-nya adalah pengetahuan. Yang pertama, menguasai manajemen bisnis, ekonomi, pemasaran, selling, dan customer service. Dan yang kedua, menguasai pemasaran online, pemasaran jasa, dan riset pemasaran. Untuk CPL yang ketiga, yaitu keterampilan khusus. Yang pertama adalah mampu melakukan pemasaran online maupun offline serta riset pemasaran. Yang kedua, mampu bekerja dalam tim dan menjalankan profesi pemasaran secara etis. Untuk CPL yang keempat, keterampilan umum, menyelesaikan pekerjaan dan menganalisis data, menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur, menyelesaikan masalah secara logis, inovatif dan bertanggung jawab, serta melakukan evaluasi diri dan mengembangkan kompetensi kerja. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti mata kuliah periklanan kreatif, mahasiswa mampu yang pertama memahami konsep dasar dan fungsi manajemen periklanan, yang kedua menganalisis jenis iklan, media periklanan, dan teknik promosi, yang ketiga merancang naskah iklan atau copywriting, tata letak atau layout, dan tipografi atau seni penulisan. Yang keempat, mengintegrasikan berbagai media promosi dalam kampanye terpadu. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas kampanye periklanan berdasarkan indikator yang relevan. Kemampuan yang diharapkan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kemampuan, kebutuhan, dan strategi periklanan sesuai tujuan pemasaran. Dan yang kedua adalah merancang konsep iklan yang kreatif, persuasif, dan efektif. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai media promosi dalam kampanye terpadu. Yang keempat, mengevaluasi keberhasilan kampanye periklanan menggunakan indikator yang tepat. Materi pembelajaran. Materi yang dipelajari selama 14 kali pertemuan meliputi: pertama, periklanan dan fungsi manajemen; kedua, departemen periklanan; ketiga, jenis-jenis iklan; keempat, biro iklan; kelima, media above the line atau ATL; yang keenam, media below the line atau BTL. Yang ketujuh, review dan tes, pertemuan ketujuh. Untuk yang berikutnya, setelah UTS adalah pertemuan ke-8, yaitu promosi penjualan, ke-9 sponsorship, ke-10 direct mail dan direct response, yang ke-11 pameran atau exhibition, yang ke-12 copywriting, ke-13 layout dan typography, dan yang ke-14 review dan tes akhir. Untuk sistem pembelajarannya dilaksanakan secara luring atau tatap muka dengan pendekatan yang mengkombinasikan teori dan praktik. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep, tapi juga
mengerjakan studi kasus, diskusi, dan proyek kreatif sehingga mampu menerapkan materi dalam situasi nyata. Untuk metode pembelajarannya, yang digunakan meliputi yang pertama adalah ceramah interaktif, yang kedua case-based learning, yang ketiga diskusi kelas, yang keempat video pembelajaran, yang kelima penugasan atau proyek, dan yang keenam adalah review dan tes. Untuk sistem penilaiannya adalah dilakukan melalui yang pertama adalah tugas dengan bobot sebesar 20%, kuis sebesar bobotnya 20%, ujian tengah semester dengan bobot sebesar 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot sebesar 30%. Untuk indikator penilaiannya adalah seluruh penilaian menggunakan rubrik penilaian sesuai RPS. Jadi mahasiswa harus dinilai berdasarkan kemampuannya dalam semua materi yang sudah diberikan oleh dosen. Ada juga yang dia yaitu delivery, interaction, dan assessment, mata kuliah periklanan kreatif. Yang pertama delivery atau penyampaian pembelajaran. Penyampaian materi dilakukan melalui kombinasi yang pertama ceramah interaktif, yang kedua penyajian video pembelajaran, yang ketiga pembahasan studi kasus atau case-based learning, yang keempat, penjelasan contoh-contoh iklan dan dunia industri, jadi dunia industri. Yang kelima, pemberian tugas atau proyek kreatif. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh keseimbangan antara pemahaman teori dan penerapan praktis. Yang kedua, untuk interaction-nya atau interaksi pembelajarannya. Interaksi berlangsung melalui yang pertama diskusi kelas, yang kedua analisis studi kasus, yang ketiga presentasi hasil pekerjaan, yang keempat tanya jawab selama perkuliahan, yang kelima pengerjaan proyek kreatif secara individu maupun kelompok. Interaksi tersebut mendorong mahasiswa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta mampu menyelesaikan permasalahan pemasaran secara nyata. Yang ketiga, assessment atau penilaian. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui tugas, kuis, UTS, dan UAS. Instrumen penilaian menggunakan rubrik yang mengukur yang pertama penguasaan konsep, yang kedua kemampuan analisis, dan yang ketiga kreativitas dalam merancang iklan. Yang keempat, kemampuan menyusun strategi komunikasi pemasaran. Yang kelima, kemampuan menghasilkan karya seperti copywriting, layout, dan kampanye promosi. Dan yang keenam adalah kemampuan mengevaluasi efektivitas periklanan. Demikian pemaparan RPS dari saya. Untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah periklanan kreatif dengan materi copywriting. Selamat menyimak. Terima kasih. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa semua. Kali ini saya akan mengajar tentang copywriting. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, materi minggu lalu tentang exhibition atau pameran, masih ingat kan? Masih. Jadi tentang bagaimana suatu produk itu kalau di pameran ditata sedemikian rupa supaya banyak orang yang tertarik. Tidak hanya untuk sekedar lewat pada saat pameran, tapi juga mereka tertarik untuk membeli. Nah sekarang kita membicarakan tentang copywriting. Ada yang tahu copywriting itu apa? Ya, tools buat orang-orang biar tahu memang kayak isi dari konten itu apa. Jadi copywriting itu konten tulisan. Konten tulisan, ya. Jadi kalau copywriting, ya copywriting. Kalau kita lihat kalau dipisah kan sebenarnya copy itu mengcopy, kalau writing itu menulis. Tapi apa yang dimaksud dengan copywriting ya? Di sini adalah copywriting. Dalam seni pemasaran, dalam seni penulisan, yang dimaksud dengan copywriting adalah apa? Seni penulisan naskah iklan atau pesan penjualan. Jadi pada saat kita mengiklankan sesuatu, itu kan nggak hanya apa? Tulisan, hanya tulisan yang besarnya sama, ya harus ada apa? Besar kecil, penekanannya kata di mana, ya warnanya, itu semua disebut dengan copywriting. Nah, kita lihat di sini. Kalau copywriting itu harus bagaimana sih? Nah, copywriting dalam suatu copywriting iklannya itu harus menyajikan pesan penjualan. Pesan penjualan yang bagaimana? Yang sangat persuasif dan kuat. Apa yang dimaksud dengan persuasif? Persuasif kan persuade, berarti kita mengajak ya, mengajak, membujuk, merayu ya. Di sini persuasif mengandung unsur rayuan atau bujukan sehingga dapat membuat orang tertarik.
Nah, di sini jangan dilihat bujukan dalam bahasa Jawa yang artinya bujuk. Aku tak bujui gitu ya, aku bohongin, bukan, tapi apa? Merayu ya supaya orang itu tertarik. Nah, sekarang yang kedua, kuat. Kuat ini produk dan pesan yang disampaikan tuh jelas. Apa yang dimaksud dengan produk, apa yang dijual. Jangan sampai orang sudah sampai misalnya lihat iklannya, sudah membaca tulisannya, tapi nggak tahu dari atas sampai bawah atau setelah berapa detik tuh dia tidak tahu produk apa yang dijual. Jadi harus pesan produk dan yang disampaikan tuh harus jelas. Nah, sekarang kita lihat kata atau kalimat mana yang lebih menarik. Nah, di sini ada yang jualan pizza. Nah, kalau kalian sebagai orang yang membeli pizza, mana yang paling menarik? Pizza Delight atau slurp? Ya, slurp itu kan berarti juga ngeces-ngeces atau apa? Air liurnya keluar. Ya, I love pizza atau yummy. Nah, kalau bagi kalian sendiri apa? Pizza Delight. Hah? Pizza Delight. Pizza Delight. Ada yang lain? Yummy. Yummy. Kenapa yummy? Soalnya produknya udah jelas, tinggal penekanan untuk produknya tersebut. Produknya tersebut. Kayak yummy, kayak Menyenangkan, rasanya enak. ya. Kenapa nggak slurp? Ada yang slurp nggak? Kenapa? Karena tidak semua orang menyukai pizza. Tidak semua orang menyukai pizza. Kalau kamu sendiri suka pizza nggak? Suka. Suka. Ada yang nggak suka pizza di sini? Suka. Ya. Saya juga suka. Tahu nggak? Ada kalian pizza itu dari negara mana sih? Itali. Tapi kalau yang di sini kalau kita lihat Pizza Hut itu dari mana? Bukan. Dari di Surabaya. Iya, di Surabaya ada, di Jakarta ada. Tapi apa dari negara mana sih Pizza Hut itu? Amerika. Tahu nggak bedanya? Pizza dari Itali sama pizza dari Amerika. Ya, pizza dari Itali. Ya, kalau kita lihat pizza dari Itali, pizza ini berasal dari negara Itali. Ada perbedaan mendasar antara pizza asli Itali, ya, Italia, dan pizza yang sudah dimodifikasi di Amerika. Seperti yang kita sering lihat di Pizza Hut. Oh, ini jadinya ini ya, jualan saya Pizza Hut. Ya. Did you know? Apakah kalian sudah tahu sebelumnya? Ya, ternyata kalau pizza di Italian pizza itu tipis, satu porsi untuk satu orang. Saya pernah ke Italia ya, terus jadi waktu beli pizza, ternyata itu bukannya kecil ya, tapi lumayan besar, sebesar piring, tapi tipis garing ya. Jadi dibilang kenyang ya kenyang karena ukurannya besar walaupun tipis. Karena apa? Kita lihat di sini satu porsi untuk satu orang. Nah, bedanya kalau yang American pizza tebel, satu porsi untuk beberapa orang. Nah, sekarang kalimat mana ya kalau menurut kalian yang lebih menarik? Ini dari segi copywriting juga. Come on and have a seat atau sit back and enjoy. Ini anggap aja kalau saya ini jualan kursi gitu ya, sofa. Nah, kalau misalnya kira-kira tulisannya itu yang membuat kalian lebih tertarik yang mana? Ayo masuk sini dan silakan duduk. Atau ya, silakan duduk dan ya, sit back and enjoy. Setuju gak? Kamu? Sit back and enjoy atau come on and have a seat? Yang kiri. Nah, kenapa? Kalau yang laki yang seneng yang kanan, sit back and enjoy. Kalau yang perempuan, come on and have a seat. Kenapa? Lebih sopan aja. Lebih sopan. Ya, kayak sit back and enjoy itu kayak suruh duduk gitu. Kalau misalnya yang itu kayak dipersilahkan, kalau yang ini kayak disuruh. Oh, kayak kalau misalnya kayak ke anjing, sit, duduk gitu ya. Sit back and enjoy. Loh, silakan duduk juga, duduk aja gitu ya. Bukannya duduk gitu ya. Duduk aja dan nikmatilah ya, dan ya relax lah seperti itu. Kalau yang ini kan ayo masuk, atau ayo sini dan silakan duduk. Nah, itu tergantung juga sih. Biasanya kalau anak-anak zaman sekarang kan banyak yang nggak sampai seformal itu ya. Kalau kalian kan wah santai kalimatnya, tapi itu justru yang menarik bagi kalian. Selain harus ada kalimat atau pesan yang menjual, copywriting harus ditunjang pula dengan kreativitas. Nah, kreativitas itu seperti apa sih? Gambar.
Gambar tuh yang menarik itu akan membuat orang seneng, membuat orang tertarik. Kadang orang kalau misalnya lihat produk ya, produk itu kadang kalau misalnya apa, gambarnya bagus, nggak dilihat lagi tuh kandungannya, nggak dilihat lagi tuh harganya, tapi udah belum apa-apa udah mendekat, ya ngelihat ya. Terus apa? Typography atau tipografinya. Tipografi itu apa sih? Seni penulisan. Memilih jenis huruf. Biasanya apa? Yang terlihat jelas itu yang hurufnya ketebalannya tuh sama. Misalnya apa? Arial ya, Arial Black itu kan ketebalannya sama. Kalau yang Times New Roman tuh kan ada yang tebel, ada yang tipis ya, tebel tipis. Kalau ditulis di slide seperti ini ya tulisannya, itu kalau yang Times New Roman kadang nggak jelas ya, apalagi kalau kelasnya besar dan LCD-nya akhirnya sudah harus ganti lampu, itu tulisan yang tipis-tipis itu nggak kelihatan. Nah, untuk dalam seni tipografi ini lebih bagus yang tulisannya tebel ya, sehingga jelas terlihat. Warnanya juga. Nah, kalau warna-warna yang norak gitu ya, kira-kira kalian tertarik nggak? Kecuali kalau kalian memang senang yang norak-norak ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya akan menjadi lebih anggun, lebih elegan kalau warna-warnanya itu yang warna seperti apa sih? Warna putih, warna pastel, ya warna gelap pun ya, asal jangan berbenturan, bertabrakan. Ya sekali lagi ya, mungkin selera orang beda, tapi kebanyakan rata-rata orang tuh akan lebih seneng satu warna, ataupun kalau misalnya beberapa warna, warna yang senada, warna pastel atau kalau warna gelap, gelap semua ya, seperti itu. Nah, atau misalnya kalau putih ya, putih bisa dengan hitam, hitam putih, itu bagus ya warnanya. Ada aturan dasarnya, aturan dasar copywriting. Sifatnya apa? Menjual, karena kan jualan barang kan, tulisan, seni penulisan agar produknya itu dibeli orang, bersifat menjual, diiklankan berulang kali, repetition. Pesannya tuh harus jelas. Saya katakan tadi, jangan sampai orang membaca dari atas ke bawah tapi nggak tahu apa sih yang diiklankan, apa sih kandungannya. Nah, itu kalau copywriting itu harus jelas. Menggunakan istilah atau kata atau kalimat yang familiar, tidak asing. Kalau di Indonesia ya sebaiknya pakai bahasa ya Indonesia, atau kalau mungkin bahasa Inggris. Kalau menggunakan misalnya bahasa Rusia, ngerti nggak? Enggak kan? Sebagus apapun produk itu, kalau kalian menggunakan bahasa planet gitu ya, nggak ada yang ngerti. Kadang hanya dengan tidak mengerti aja orang tidak tertarik loh, seperti itu. Ya, saya juga kalau misalnya udah tertarik pertama gambarnya tuh saya baca, nggak ngerti sama sekali ya, bingung gitu loh. Takutnya nanti apa? Salah beli. Harusnya misalnya saya menginginkan rasa manis, tentunya saya nggak ngerti, bisa aja pedes. Saya nggak suka pedes ya, nggak suka pedes. Tentunya kan sayang ya, mubazir udah beli mahal-mahal tapi nggak bisa dimakan. Menggunakan kata-kata yang singkat atau sedikit kalimat. Ya, namanya copywriting itu bukan novel, bukannya apa? Panjang lebar. Kenapa sih menurut kalian bukan panjang lebar? Kan jelas kalau tulisannya panjang lebar berarti semakin banyak informasi. Semakin malas membaca. Semakin banyak informasi, semakin malas membaca. Kenapa semakin malas membaca? Padahal kan semakin banyak pengetahuan di situ. Tapi ya kayak kurang menarik aja dilihat, soalnya kebanyakan tulisan gitu. Kebanyakan tulisan, akhirnya nggak ada seninya, keindahannya dari benda tersebut ya, dari barang yang dijual. Ada kata buzzword, tahu nggak buzzword itu apa? Buzzword itu kata-kata ya yang benar-benar kita tuh selalu sering ada di copywriting ya, kata-kata yang sering digunakan dan sukses di periklanan. Nah, ini ada kata at last, akhirnya, free ya gratis, here di sini, new baru, now sekarang, today hari ini. Nah, kita di sini ada tulisannya new. Salah satu ini ya produk pembersih lantai ya, Karbol, ada yang namanya Edel. Itu waktu zaman saya masih kecil, itu ada tulisannya itu new. Sampai sekarang di usia saya sekarang ini gitu ya, di usia berapa itu ya? Di usia saya sekarang ini, kalau kalian ini lihat sudah masih ada tulisannya new juga. Loh, padahal kan harusnya new-nya tuh udah puluhan tahun, belasan tahun, tahunan. Namanya new itu kan baru. Namanya new itu kalau baru itu sampai berapa lama sih? Bertahan kata new itu menurut kalian tuh berapa kalau new? Seminggu, sebulan, setahun? Habis itu sudah ya. Tapi kalau Edel itu ya, Karbol itu dari dulu sampai sekarang ya, dari zamannya ayah ibu saya sampai sekarang itu saya lihat
Ya walaupun kemasannya berganti ya. Tadinya kaleng, terus saya lihat lagi, itu ternyata sekarang sudah jadi plastik, jerigen. Tapi ternyata tulisannya new. Ya bagi kalian itu menarik loh. Karena apa? Kalau kalian tidak tahu, oh ini barang baru ya, kalian akan beli. Yaitu taktik pemasaran. Ya salah satu taktik pemasaran dengan copywriting yang menggunakan buzzword ini. Satu kata ini aja, new. Karena tidak semua dari kalian tahu kan, Edel pernah dengar nggak? Ya enggak kan, tapi pada saat kalian melihat Edel, oh baru ya tulisannya new. Padahal itu udah lama tuh ya, zaman apa nenek kalian ya, kakek kalian. Nah ini ada salah satu yang menarik kata new. Ya. Dan paling sering digunakan. Ya kalau free ya pasti ya itu banyak orang yang suka gratisan. Ada action words. Action words apa? Dari kata action. Kata-kata yang sering digunakan dalam periklanan dengan tujuan membuat konsumen untuk bertindak sesuai ajakan atau keinginan iklan tersebut. Nah ini action. Action kan bertindak. Jadi kalian dengan membaca diharapkan kalian bertindak atau melakukan apa yang ditulis di iklan tersebut. Nah, contohnya action words seperti apa? Kita lihat. Ya, ask, tanyakan atau mintalah, buy, belilah. Nah ini ada kata-kata yang action word supaya kalian itu langsung bertindak. Ini action word yang membuat orang itu bertindak sesuai apa yang ditulis di sini. Ini ada positive action words. Nah, contoh kalimatnya, ya, jadi nggak hanya tulisan aja, tapi ada contoh kalimatnya. Send today, tadi ya, send today for your free sample and try the new flavor. Kirimkan sekarang, ya, today di sini jangan diterjemahkan hari ini, tapi kirimkan sekarang untuk mendapatkan contoh gratis dan cobalah rasa yang baru. Fill in, ya tadi ada kata fill in, cut the coupon and post it. Isilah, guntinglah kupon ini dan kirimkan sekarang juga. Ya kalau sekarang mungkin udah zamannya digital, nggak ada gunting-gunting kupon ya, kecuali kalau memang masih di majalah, di koran ya itu masih ada gunting-gunting kupon. Ini, hear the surf, smell the flowers, taste the wine and enjoy yourself. Ya. Dengarkan debur ombak, hiruplah harum bunga, rasakan minuman anggur dan bersenang-senanglah. Ini jangan diterjemahkan enjoy yourself, nikmati diri Anda sendiri ya, nikmati diri kita sendiri enggak, dan bersenang-senanglah. Enjoy yourself. Ya, jadi ada kata hear, ya ada smell, ya ada taste, ada enjoy. Ya, supaya orang tuh juga melakukan apa yang tertulis. Ali, ada alliteration. Pernah dengar? Kata-kata yang memiliki kemiripan nada atau suara. Nah, biasanya apa? Siapa cepat, dia dapat. Seperti di apa tuh? Di sajak itu ya, ada rimanya itu kan. Ya ada an, ada i gitu ya. Ini at. Pat, siapa cepat, dia dapat. Biar lambat, asal selamat. Ini kita sebut dengan alliteration. Atau kalau tadi di sajak itu ada rimanya ya, dia berima. Itu ada yang belakangnya ini sama ya, bisa a, bisa i ya, seperti itu. Jadi yang sama itu yang kita sebut dengan alliteration. Nah, singkatan kata dan kalimat. Nah, bisa nggak singkatan kata dan kalimat itu tertulis di copywriting di suatu produk? Kalau misalnya kalian buat laporan, jangan sampai kalian ada singkatan gitu ya. Kalau SMS-an ya, WhatsApp-an bisa kan, YG, yang YG gitu ya, seperti itu. Terhadap THD. Tapi kalau buat laporan kan nggak mungkin, harus kan lengkap. Nah ini kalau di copywriting itu bisa ya, di produk-produk tertentu kalian tulis sebagai iklan ya, itu bisa. Good and cheap. Ya, ini N ya, AND. Ya, good and cheap. Ya, bagus dan murah. Now special offer only $5. Nah di sini you will get biggest value. You will itu bisa disingkat. Ya, jadi bisa nggak harus selalu formal ya. Dalam bahasa Inggris pun kalau copywriting di suatu produk ya itu supaya menarik dan juga mungkin menghemat tempat, itu bisa disingkat seperti ini. 7 unsur yang harus ada di dalam copywriting. Nah ini harus kalian benar-benar perhatikan ya. Jadi ada pertama apa? Ada headline. Headline-nya berupa kalimat pendek ya, judulnya. Terus ada subjudulnya di bawahnya.
ada teks ya, kalimat penawaran atau pesan, ada harga, ada nama dan alamat perusahaan, ya, bisa nama perusahaan atau juga kalau itu alamat perusahaan, kupon atau voucher ya tadi jika ada, dan slogan produk atau slogan perusahaan. Jadi ini harus yang copywriting yang benar-benar dipatuhi oleh kalian kalau membuat produk. Jangan sampai lupa ada headline-nya, ada subjudulnya, ada teksnya, ada harga, nama dan alamat ya, kupon, voucher, slogan produk ya, slogan produk atau slogan perusahaan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Nah, jelas ya? Jelas. Bukan blas ya, blas nggak ngerti gitu ya. Harus jelas ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang nggak ngerti, segera tanyakan. Kalau mungkin kalian masih bingung tidak bertanya di sini ya, tanya dari rumah lewat WhatsApp bisa ya. Mungkin kalau misalnya panjang lebar pun nggak masalah ya. Bagi saya itu justru saya harus melayani kalian sebagai dosen. Apa yang kalian tanyakan, kalian nggak ngerti, saya harus menjawab gitu ya. Seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya sudah kalian mengerti, biasanya ada apa? Ada apa? Harus supaya menguji kalian ada tugas ya. Jadi tugas itu kalian buat ya dalam minggu depan ya, dikumpulin, nggak harus hari ini. Jadi apa? Buatlah 10 contoh kalimat yang mengandung unsur action word. Ya tadi kalian baca lagi, nanti saya akan kirim ya, saya akan kirim di learning space ya, di Politeknik Ubaya learning space, di push, bisa melalui email juga ya, atau juga melalui WhatsApp ya, WhatsApp supaya kalian bisa langsung membaca materinya, kalian bisa menjawab. Sekali lagi, kerjakan sendiri, jangan kerjakan oleh ChatGPT ya, karena nanti semakin pintar ya, semakin pintar orang yang ChatGPT, wah semakin banyak orang yang bertanya, berarti aku harus bikin ChatGPT semakin bagus. Tapi kalau di kita sendiri harus meluangkan waktu, harus benar-benar belajar bekerja sendiri sehingga kita juga semakin pintar. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Jadi nanti minggu depan ada pembicaraan tentang layout dan typography ya, untuk memperdalam juga dari materi copywriting ini. Ya, jadi pelajari baik-baik. Ya, semoga materi yang saya sampaikan ini bisa berguna bagi kalian dan pembelajaran ini menyenangkan. Terima kasih, selamat pagi. Nah, terima kasih ya.